Perkenalkan, saya Fauzan Faula Azaki dengan NIM 18234080. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian dan penyusutan sebuah arsip. Yang pertama, ada beberapa istilah yang berhubungan dalam proses penyusutan. 1. Penilaian arsip, 2. Appraisal, 3. Seleksi, 4. Akuisisi, 5. Accession. Yang pertama, saya akan menjelaskan penilaian arsip. Merupakan suatu proses untuk menentukan nilai guna dokumen, record, dan kemudian menentukan musnah atau permanen berdasarkan pertimbangan nilai guna administrasi, hukum, dan kegunaan fisikal, nilai guna informasional, dan hubungan dengan arsip lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan appraisal. Appraisal yaitu proses evaluasi aktual atau potensial akuisisi untuk menentukan bila arsipnya memiliki nilai guna jangka panjang untuk menjamin kebutuhan preservasi dan lembaga kearsipan. Yang ketiga, seleksi. Proses yang dilakukan oleh seorang petugas kearsipan meliputi mengidentifikasi, menilai, dan menambah arsip yang bernilai guna kelanjutannya untuk memenuhi kebijakan tertulis tentang lembaga atau institusi dan atau tujuan akuisisi yang lainnya. Yang selanjutnya, accession, yaitu transfer fisik dan secara hukum dari kegiatan bahan yang sudah didokumentasi atau diproses, transfer bahan-bahan kepada repositori dalam kegiatan penambahan tunggal. Selanjutnya, kriteria penilaian arsip. Yang pertama, nilai guna primer. Yang kedua, nilai guna sekunder. Nilai guna primer adalah arsip yang penilaiannya didasarkan pada kegunaan dan kepentingan instansi pencipta arsip. Dasar penilaian tidak saja kegunaannya dan kepentingan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan organisasi yang sedang berlangsung dan kepentingan masa yang akan datang. Di sini nilai guna primer terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, nilai guna administrasi, nilai guna yang didasarkan pada kegunaan bagi pelaksanaan tugas fungsi lembaga pencipta arsip. Yang kedua, nilai guna keuangan, nilai arsip yang berisikan segala hal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Yang ketiga, nilai guna hukum, yang berisikan bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintahan. Yang selanjutnya, nilai guna ilmiah dan teknologi, arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibatnya atau hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Selanjutnya, nilai guna sekunder. Nilai guna sekunder terbagi menjadi beberapa dua, yaitu nilai guna kebuktian, yaitu arsip yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu diciptakannya dan dikembangkan fungsi dari kegiatan organisasi tersebut. Yang kedua, nilai guna informasional. Arsip ditentukan oleh isi atau informasi yang terkandung dalam arsip. Itu untuk kepentingan penelitian dan kesejahteraan tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptaannya. Selanjutnya, faktor lain sebagai pertimbangan untuk menilai arsip. Yang pertama, duplikasi. Kedua, accessibility. Yang ketiga, reliability dan completeness. Yang keempat, cost of retention. Yang kelima, scarcity. Yang keenam, act. Yang tujuh, privasi. Keuntungan penilaian arsip. Arsip yang bernilai dapat diidentifikasi dan dilindungi sejak tercipta sampai dan accession oleh organisasi, dan dapat mengatur kondisi penyimpanan sejak awal sehingga dapat mengurangi biaya preservasi. Prosedur penilaian arsip. Yang pertama, membuat flash disposal. Yang kedua, penilaian terhadap arsip yang disimpan permanen. Yang ketiga, melengkapi dokumentasi appraisal. Yang keempat, diterapkan pada daerah lain. Yang kelima, laporan untuk review. Alat penilaian arsip. Yang pertama, survei arsip, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan data melalui survei untuk mengetahui lokasi penyimpanan asal dokumen record.
kondisi, jenis, waktu, jalan waktu sistem penataannya. Yang kedua, inventory record atau arsip, suatu daftar yang mencatat dan memuat informasi tentang jenis arsip sesuai dengan kelompok fungsi dan kegiatannya. Tujuan pengimbangan jera. Yang pertama, memusnahkan record yang tidak berguna lagi. Yang kedua, kemungkinan bahwa record-record mungkin dibutuhkan oleh organisasi untuk tujuan operasional atau hukum disimpan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan hukum dan retensi. Yang keempat, mengidentifikasi dan memelihara record yang kemungkinan untuk kepentingan masyarakat atau sejarah. Yang kelima, mengesahkan pemusnahan record atau arsip. Yang keenam, mendukung pemeliharaan perlindungan record vital. Jadwal retensi arsip membantu organisasi dalam perencanaan ruangan, alur kerja, dan peralatan secara efektif. Yang pertama, membuat record inaktif dengan biaya rendah untuk fasilitas penyimpanan. Selanjutnya, meningkatkan dan memperdayakan penyimpanan serta penelusuran record aktif, yaitu informasi terbaru mudah dan cepat diakses kembali bila tidak bercampur dengan record yang sudah tidak terpakai. Memberikan peluang media komputer penyimpanan untuk digunakan kembali. Dan selanjutnya, perencanaan efektif untuk pertumbuhan masa yang akan datang. Yang kelima, perancangan grup record yang cocok untuk memfasilitasi proses pemusnahan. Selanjutnya, penyusutan arsip. Penyusutan arsip adalah pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna, hukum, administratif, ataupun fisikal. Tetapi tidak semua arsip dimusnahkan. Sebagian kecil mempunyai kegunaan historis disimpan permanen. Penyusunan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan pasal 34 tahun 1979 pasal 2. Yang pertama, memindahkan arsip inaktif dari unit pengelolaan ke unit kearsipan dalam lingkungan lembaga-lembaga negara atau badan-badan pemerintahan masing-masing. Yang kedua, memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, menyerahkan arsip statis oleh unit kearsipan kepada arsip nasional. Proses penyusutan arsip. Yang pertama, penyiangan. Yang kedua, penyiangan atau identifikasi. Yang ketiga, pembuatan daftar. Yang keempat, berita acara. Yang kelima, pelaksanaan pemusnahan. Prinsip-prinsip pemusnahan arsip ada beberapa, yaitu yang pertama, adanya wewenang atau otoritas, adanya berita acara yang menyertainya. Yang kedua, dan pernyataan wewenang dari pemimpin organisasi. Yang ketiga, tepat waktu sesuai dengan jeranya. Yang keempat, aman atau rahasia yang dilakukan secara aman. Yang kelima, dokumentasi harus dicatat bahwa telah dilakukan penyusutan arsip di lingkungan organisasi yang bersangkutan. Yang keenam, kesesuaian atau ramah lingkungan, memiliki dengan tepat cara pemusnahan dan sesuai dengan lingkungan sekitar. Misal, pembakaran arsip tidak dianjurkan. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara yang pertama, peracikan atau pembuburan kertas untuk dijadikan kertas daur ulang. Umumnya organisasi dan bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga yang memiliki kegiatan pembuatan daur ulang kertas. Yang kedua, secara kimiawi, cara hampir sama dengan cara pertama. Yang ketiga, dibakar. Sangat tidak dianjurkan karena akan menjadikan polusi udara di lingkungan sekitar. Selanjutnya, penghancuran informasi sensitif. Yang pertama, dalam penghancuran arsip harus mempertimbangkan tentang informasi sensitif yang berkaitan dengan informasi personal, informasi keuangan atau finansial atau komersial, yang informasi rahasia, dan informasi tentang penyelidikan, dan informasi tentang kemungkinan adanya risiko. Terima kasih. Baiklah, apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.